Selamat datang di Mata-Mata. Mata saya nggak siap, tuan rumah mata-mata. Selalu ada Kartini di setiap diskursus perempuan, walau perdebatan tak juga bisa terhindarkan. Tentang Kartini sebagai pahlawan atau bukan, pejuang perempuan atau sekedar suara kaum bangsawan. Sering dibandingkan dengan tokoh lainnya, kadang diremehkan karena berjuang hanya dengan pena. Begitulah enigma Kartini dalam sejarah. Hayat Kartini selalu menarik untuk dibedah. Mari kita bicara kembali tentang Kartini, menimbang lagi warisannya untuk negeri. Dan malam hari ini kita akan mendengar kisah, gagasan, dan juga harapan yang tak pernah pudar. Dari perempuan-perempuan yang bersuara, bukan cuma bersuara tapi juga bergerak penuh makna. Sudah hadir di studio Mata-Mata, sosok yang konsisten menyuarakan isu sosial, pendidikan, dan juga kemanusiaan. Ini dia, Najwa Shihab. Dan juga satu sosok lagi tokoh perempuan yang dikenal dengan kiprahnya dalam membangun dialog dan juga toleransi, Ibu Yeni Wahid. Kok mirip ya? Ada dua loh. Yang mana yang asli ya? Bingung. Yang asli sebetulnya yang ada badaknya. Tapi kayaknya tambah mirip ya. Terutama hidungnya tambah Oh iya, mirip. iya, iya, oh iya. Oh benar. Tapi ini keuntungannya saya operasi karena jadi bisa makin mirip sama Banana boleh duduk, Bu Yani juga boleh duduk di sebelah sini. Hidungnya. Baik, sebelum kita akan memulai dialog kali ini, dialognya akan sangat menarik sekali karena akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga yang harus dijawab. Dia gak kuat. Dia gak kuat sendiri. Ayo. Jadi saya manggilnya Najwa nggak siap atau manggil siapa? Manggilnya apa? Kan aku manggilnya Mbak Nana. Aku manggilnya Mbak Nini aja ya. Nana Nini. Nana sama Nini. Kasih prompternya dong. Ah gitu. Buat apa? Untuk properti. Kan nanti ada properti. Emang ada properti? Ada nanti akan keluar dan ini di mana? Biar saya. Biar saya. Gak usah. Benar. Jangan. Mbak Nini gak duduk aja. Jangan, Mbak Nini, udah biar saya saya aja. Enggak Apa-apa usah. Mbak Nini? Jangan. Biar saya bantu. Saya. Iya, nggak? Saya aja nggak? Kok marah-marah dia asli? Iya maaf. Kok Mbak Nana gak pernah marah loh? Iya maaf. enggak sih kadang marah. Mbak Nana marahnya lewat pertanyaan. Oh iya benar. Kita ngerasain. Wes. Mbak Nini perlu orang kayak Sesar gitu gak di sebelahnya? Gak perlu ya? Kan saya ceritanya jadi Najwa bukan Soimah. Lagian kan dia normal bukan sesar. Oke, di sini ada beberapa properti yang sudah ada di tangan saya. Yang pertama ini Najwa Shihab ditunjuk sebagai Duta Baca Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Terima kasih Teh. Mbak Nini. Kagok Iya. nggak sih begini? Kebayang nggak? Gue begini depan orangnya. Iya. Coba, gimana Hebat. tuh? Iya. Kata Rina mendingan gue jadi Umi Elvi Sukaisi. Betul, Mbak Najwa ditunjuk sebagai Duta Baca Indonesia di tahun 2017 sampai 2020. Iya. Apa pentingnya membaca terutama untuk perempuan? Waktu jadi duta baca, saya jadi belajar literasi itu bukan soal pintar membaca, tapi keberanian berpikir. Perempuan membaca itu perempuan yang biasanya tidak mudah dibatasi. Karena lewat bacaan, lewat buku, ia terpapar dengan berbagai hal. Mimpinya nggak nanggung, mimpinya tinggi, ada perbandingan. Belajar tentang dunia, belajar tentang diri sendiri, belajar tentang lingkungan. Jadi
nggak akan ada yang bisa mengendalikan, kendalinya ada di tangannya sendiri, itu yang membaca. Iya, betul. Membaca sekaligus memahami apa yang kita baca. Karena Kok jadi terkadang serius banget kita teh? Tapi Mbak Nana jujur, aku mau, Mbak Nini izin ya Mbak Nini ya, maaf. Iya, silakan Cesar. Karena Mbak Nana akhirnya saya waktu itu juga sangat giat dengan apa yang namanya literasi. Tapi semakin ke sini saya merasa saya tidak mau melanjutkan. Kenapa? Karena menjurus ke arah syirik. Kok siri? Soalnya saya membaca masa depan orang lain waktu itu. Enggak, bukan. Itu Dukun. prana lo. Ya kan tadi baca. Yang lu baca majalah misteri. Hah? Gak boleh ya? Tapi Iya. bener loh, kita kalau membaca tuh memang harus memahami. Apalagi kalau kita ngebaca buku rekening. Oh itu ya, kalau itu paham. Ada berapa nol di belakangnya Mbak? Aku di sini aja boleh nggak? Ya boleh dong, Iya. boleh dong. Iya. Dan yang kedua ini ada Ibu Yeni Wahid yang pernah tergabung di dalam founding member The Global Council for Tolerance and Peace 2017 sampai dengan sekarang. Ada fotonya nih. Ada ya. Heeh. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Ah kok ini? Loh, Apa ini? Kenapa Oh, jadi ini. sama alam Mbah Dukun? karena mohon maaf Mbak, ini kan itu kan tadi duta peace kan ya. Iya. Itu lihat alam lagi ngapain? Oh iya, Peace. Peace. Duta Oh, perdamaian seluruh alam. Duta perdamaian. Oh, karena dia lagi peace, Peace. damai. Betul. Itu gambar itu sebetulnya adalah memiliki arti. Apa itu Ya artinya? itu tadi. Duta perdamaian seluruh alam. Alam. Semakin kemana-mana. Makasih ya Gilang. Sama-sama. Gilang, Ya. Ki Gilang ya, Ki Gilang. Iya, jadi. Ki Gilang. Termasuk alam gaib kah? Ibu ya ini mungkin bisa berbagi dengan kita di mana pada saat 2017 sampai dengan saat ini menyandang gelar status tersebut. Iya, waktu itu saya diminta oleh ada seorang syekh dari United Arab Emirates, dari negara Uni Emirat Arab, namanya Syekh Ahmad Al-Jarwan. Kebetulan untuk menjadi salah satu pendiri dari Global Council for Tolerance and Peace. Jadi ini adalah sebuah badan dunia untuk mempromosikan toleransi dan perdamaian. Betul. Toleransi dan perdamaian itu seperti apa sih Bu Yeni? Toleransi dan perdamaian itu adalah menerima bahwa orang lain itu berbeda dari kita. Tidak perlu memaksakan orang harus sama dengan kita. Betul. Dan kemudian menerima bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan mau menciptakan manusia sama semua, modelnya kayak Rina Nose, bisa aja. Tapi kan Tuhan tidak menciptakan itu. Ya, jadi itulah yang namanya toleransi, kita menerima semua perbedaan yang ada. Itu. Perbedaan itu harus diterima. Betul. Kamu laki-laki, aku perempuan. Terima. Terima. Walaupun kita tidak setuju dengan pandangan orang lain. Tetap kita harus Justru menghormati toleransi pandangan mereka. adalah ketika ada hal yang kita tidak setuju tapi kita bisa mentoleransi itu. Kita bisa menerima bahwa Menerima. mereka berhak Iya. untuk punya pendapatnya masing-masing. Luar biasa sekali. Itulah perempuan-perempuan hebat. Tapi mau nanya, ini masih berhubungan dengan Masa depan, Masih masuk Iya, karakter. masih. Tapi masa depan bangsa ini dipengaruhi juga oleh apa namanya perdamaian juga, toleransi dan juga saling memahami bahwa dunia ini memang berbeda diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hubungannya juga sama kegiatan literasi. Nah, saat ini banyak sekali terjadi khususnya di Indonesia. Kita tahu beda sedikit ribut. Beda sedikit ribut. Itu dari hal yang bahkan bukan hal prinsip sebetulnya. Nah, dari Mbak Yeni sendiri atau mungkin dari Mbak Nana, apa pesan-pesan yang kira-kira bisa menohok masyarakat yang sedang menonton acara kita malam hari ini supaya mereka akhirnya sadar bahwa fitrahnya memang kita ini berbeda kok, gitu. Saling menerima aja. Kira kalimat seperti apa yang bisa menyadarkan dalam tanda kutip bangsa kita? Abi Quraisy Ya. di program Syihab-Syihab di Indosiar juga. Betul. Itu selalu bilang kalau Allah mau menciptakan orang sama, semua sama, bangsa sama itu akan dilakukan. Tapi tidak, kita berbeda-beda. Dan khususnya di Indonesia,
Yang mau nyamain cuma dikit lah, paling ini mau nyamain. Tapi Impersonate mana Nana? iya, impersonate. Iya. Tapi semakin lama semakin jago loh dia. Jago, keren. Semakin jago, semakin mirip. Lebih Najwa dari Najwa. Tapi balik ke sana, kalau aku kaitin sama buku ya, karena tadi pertanyaannya buku. Aku percaya pembaca buku yang tekun itu orang yang punya keluasan hati, kedalaman imajinasi, gak mudah diprovokasi. Sekarang ini mungkin kita kebanyakannya tuh ngelihat layar, ngelihat gawai, ngelihat gadget, ngelihat tayangan cuma 5 menit, 5 menit, 5 menit. Aku percaya kalau kita rajin baca buku, kita jadi orang yang akan tidak mudah menghakimi. Pembaca buku itu akan menunda mengambil kesimpulan sampai halaman terakhir selesai dibaca. Wow. Dia nggak akan cepat-cepat bilang, wah jagoannya ini, yang jahat ini, yang baik ini. Ya, ya, ya. Membaca buku membuat kita menahan rasa marah, menanti lembar demi lembar sampai halaman terakhir, baru kita tahu apa ceritanya. Kebanyakan dari kita sekarang nggak sabaran, pokoknya ngelihat sosial media, maunya cepet. Akhirnya jadi kalau ngelihat ada yang beda dikit juga jadi nggak sabaran. Ya. Jadi kalau mau jadi orang yang punya kesabaran, keluasan hati, salah satunya nyambung sebagai duta baca, banyak-banyak baca buku. Banyakin referensi dari Referensi buku. buku-buku. Bu Kartini itu juga itu kan? Ya, ya. Ibu Kartini itu menurutku duta baca pertama Indonesia. Iya, setuju. Ngajar, membuat sekolah, mengajarkan perempuan mau membaca. Ya, ya, Jadi kita memperingati Hari Kartini itu sekaligus merayakan bagaimana membaca bisa membuka hati dan pikiran. Tuh, mesti baca teman-teman. Buku pemirsa. terakhir yang dibaca sama Mbak Nana apa? Buku terakhir Aku mungkin bisa sekarang lagi di-sharing. baca Anxious Generation, Jonathan Haidt. Jonathan Haidt itu bercerita tentang Itu bercerita tentang bagaimana generasi sekarang menjadi generasi yang gampang cemas, Gampang deg-degan, Iya. gampang depresi karena dipengaruhi oleh sosial media. Sekarang anak-anak dari usia 6-8 tahun pun udah punya akun sosial media, akun Iya. TikTok, akun Instagram. Itu yang bikin, dan terutama di buku itu bilang, perempuan jauh lebih mudah terpengaruh oleh sosial media. Dampak negatifnya lebih mudah mempengaruhi perempuan dibanding laki-laki. Kalau anak laki-laki itu biasanya main game online, main Kekerasan. dan di situ terpapar kekerasan. Tapi kalau anak perempuan yang menghabiskan waktunya sampai berjam-jam cuma ngelihat layar, nggak ketemu orang, nggak bicara sama orang, itu membuat cemas. Angka bunuh dirinya pun meningkat. Waduh, Wow. serius ya? Dan sekarang kan sudah ada aturan, di bawah 16 tahun tidak boleh punya akun media sosial. Itu diterapkan kepada platform-platform. Orang tua juga harus bisa membantu menemani anak-anak. Ya, Karena semakin terpapar dengan layar, dengan gawai, Ya. tidak melihat dunia, itu mempengaruhi cara kita. Cara kita belajar, cara kita bicara sama orang. Jadi itu yang terakhir aku baca teh. Keren. Anxious tapi Generation. kayaknya tadi yang Mbak Nana jelaskan di sana sempat pada heboh kayaknya mungkin ada yang mengalami hal yang tadi dibilang Betul, sama ada Mbak yang Nana. mau nanya katanya. Ada yang mau nanya? Ya, mau nanya langsung sama Mbak Nana sama Mbak Yeni. Siapa yang mau bertanya? Oh Mila, boleh silakan berdiri. Silakan Mila. Hai Mila. Tadi aku satu grup sama Mila. Iya, iya. jago lagi beneran. Mila ini alumni DA7, ya asalnya dari Bogor. Tahu tadi udah kenal. Oh udah kenalan, luar biasa. Emang kalau pegiat literasi itu semua di profiling dulu. Silakan Mila. Silakan Mil. Izin ya. Bagaimana menurut Mbak Nana dan Bu Yeni tentang perempuan yang gak bisa masak? Yang nggak bisa masak. Tapi bisa Simple. nebak bumbu. Simple loh, pertanyaannya simple tapi kadang-kadang kita punya pandangan masing-masing kan. Kalau dari Bu Yeni sendiri? Oke. Perempuan dan laki-laki sebisanya bisa masak. Bukan cuma perempuan yang harus bisa masak, tetapi laki-laki juga. Iya. Setuju. Karena ya tugas masak itu bukan cuma tugasnya perempuan. Setuju. Dan perempuan tidak boleh dihakimi hanya karena dia bisa masak atau nggak bisa masak. Setuju. Bahkan sekarang banyak chef-chef ya koki-koki terkenal di dunia yang gajinya itu puluhan juta bahkan ratusan juta itu banyak yang laki-laki. Setuju, setuju. Jadi pertanyaannya diubah.
bagaimana pandangannya tentang orang yang tidak bisa masak. Jangan cuma perempuan yang tidak bisa masak. Terlalu tendensius ya. Sebenarnya Enggak, untuk permasalahan itu sudah selesai. Iya. Enggak, karena tadi nambahin Mbak Yeni betul banget. Masak itu bukan kodrat perempuan. Iya, betul. Masak itu keterampilan hidup. Setuju. Skill hidup yang harus dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Iya. Itu skill dasar loh. Sama skill kayak dasar. kayang ya, kayang tuh juga keterampilan. Ada yang Enggak. bisa, ada yang enggak. Iya sih. Iya, Tapi kan bisa cewek bisa cowok. ya Iya. betul. Ini, Jadi iya. yang kalau bisa masak bagus, kalau nggak bisa belajar. Tapi Iya. belajarnya bukan karena jadi syarat jadi bukan jadi syarat perempuan. Harus bisa masak. Iya, setuju, luar biasa. Saya dulu suka masak, Mm-mm. suka mencoba masak. Mm. Kemudian saya suka masakin buat bapak saya, buat kakak saya, sekeluarga lah. Saya bikin tradisi di mana setiap minggu saya masak. Tiba-tiba saya mendengar percakapan antara kakak saya sama bapak saya. Ya ini hari ini mau masak apa ya? Terus kata Gus Dur, Masya Allah, ternyata masakan saya sangat tidak enak. Dan saya selama berminggu-minggu telah menyiksa keluarga saya. Dan baru ngomong setelah 1 minggu. Setelah ya. Luar biasa. Oke. Dan Masih ada pertanyaan paham lagi? ya, Tasya kayaknya dah. Tasya. Be. Boleh. nanti bilangin Valen nggak harus bisa masak. Pak Valen juga nonton paling ya. Valennya yang suruh masak, Valennya. Iya. Ya Bu. Silakan Tasya. Mbak Nana, Bu Hai Yeni. Tasya. Tasya izin bertanya, apakah emansipasi perempuan itu perempuan harus bekerja menghasilkan uang? Oh itu pertanyaannya. Apakah Ya. yang namanya emansipasi itu berarti perempuan harus bekerja bekerja. menghasilkan uang? Iya, betul. Itu namanya emansipasi gitu? Iya. Oke. Berarti ada kalimat harus tadi. Ah. Poinnya di situ, harus. Silakan. Dulu, ya. Perempuan boleh bekerja menghasilkan uang, perempuan juga boleh tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga. Tetapi tidak boleh dikatakan bahwa kalau ibu rumah tangga itu mereka tidak bekerja. Karena ketika mereka melaksanakan tugas-tugas domestik, mencuci, memasak, mengasuh bayi, dan membersihkan rumah, sebetulnya kalau itu dimonetisasi, dihitung memakai uang, itu adalah suatu hal yang bisa menghasilkan uang. Iya. Berapa banyak ibu-ibu kita, pasangan kita, istri kita yang selama ini melakukan kerja-kerja ini dengan gratisan. Nah jadi kalau boleh saya pesan ya buat teman-teman yang Aki Gilang dan Abi Ramzi, Aki Gilang kan tadi ya. Iya benar. Malam ini di rumah ya, telepon ibunya. Rangkul istrinya dan katakan, makasih mama, makasih ibu, makasih sayang. Kamu selama ini telah merawat anak-anak kita dengan baik. Kamu membuat rumah kita bersih, kamu memasak untuk kita semua. Ibu gak pernah minta dibayar, ibu hanya ingin dihargai sedikit. Nah, Ya, setuju. jadi Jirayut jangan lupa ya telepon mama ya. Iya. Oke. Oh kalau Jirayut mah sayang banget ya sama Haru. Haru. Kalau dari mana Nana? Menurutku memang banyak salah kaprah nih soal emansipasi, yaitu salah satunya emansipasi itu artinya wah perempuan bekerja, menghasilkan uang dan sebagainya. Sebetulnya emansipasi itu bisa punya kendali atas pilihan dan pilihannya itu tidak karena tekanan atau ketakutan dan pilihannya bisa beragam, bisa memilih mau berkarya di luar rumah atau di dalam rumah. Bisa memilih mau menikah muda atau menunda pernikahan atau mungkin tidak menikah. Bisa memilih punya anak atau tidak. Bisa memilih bersuara di ruang publik atau melakukan kerja-kerja dalam diam. Pilihan-pilihan yang seharusnya dimiliki oleh semua perempuan. Itu arti emansipasi. Dan setiap pilihan yang diambil gak boleh juga kemudian dinilai atau dihakimi. Dan sedihnya sekarang ya, terkadang tuh yang saling menghakimi sesama perempuan loh Teh. Iya. Iya, kadang Ya. itu kalau lagi di sosial media tuh justru perempuan kayak lawan perempuan lainnya. Jadi juga sebenarnya ada istilah woman support woman. harusnya begitu. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Dan akhirnya diskusinya nggak sehat di sosial Iya. media. Iya. Jadi kalau misalnya dan gampang banget kan terus dinilai dan dihakimi. Iya. Kalau misalnya kita milih lahiran normal, wah atau yang sesar, wah dibanding-bandingin lu lahir normal, gue lahir sesar. Iya. Ada yang milih, oh lu ngasih ASI, lu ngasih susu botol. Dibanding-bandingin setiap
tahapan kehidupan perempuan tuh kita sering dibenturkan satu sama lain. Dan itu terkadang, ya kan? Padahal jadi perempuan tuh susah banget. Ingat nggak Teh kita pernah bicara Iya, jadi kita perempuan? Iya susah ya. Susah. Emang kamu ngerti? Maksud aku mengerti. Aku mengerti. Karena di sosial media sekarang itu ada fenomena apa ya nama? Inflasi ekspertis. Jadi memang banyak yang menjadi ekspertis secara tiba-tiba. Ya. Sehingga mereka membuat konten-konten yang kayaknya gua paling bener, ikutin gue. Bener Yang nggak? paling tahu gitu ya. Sehingga Iya. terjadi perdebatan ya di ruang Iya, sosial. ya. jadi emansipasi itu bebas dari punya kendali, bisa kesetaraan dan tidak dihakimi oleh yang lain. Itu sebetulnya emansipasi. Tuh, Tasya. luar biasa. Punya apa namanya? Ya punya kesempatan yang sama dalam berbagai macam aspek. Siap Mbak Nini. harusnya. Siap Mbak Nini. Iya kan? Ya, Mbak Boleh Nini. menjadi dirinya sendiri. Boleh Ah, menjadi itu dirinya penting. sendiri. Tanpa Seperti terkungkung, saya mau tanpa jadi terdiskriminasi. kayak saya mau jadi siapa boleh. Emang kerjaan lo itu.